Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran administrasi pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai SPT PPh pasal 21. Nah, SPT PPh pasal 21 mempunyai pengertian pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini berarti objek pajak PPh pasal 21 yaitu penghasilan. Dan sedangkan wajib pajaknya itu orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak PPh pasal 21 dibagi jadi 3. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua. Ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Nah, SPT PPh pasal 21 berkaitan dengan formulir 1721. Formulir 1721 dibagi jadi 2, yaitu formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2. Untuk formulir 1721 A1 ini berisikan mengenai identitas pemotong pajak, jumlah penerima penghasilan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final, lalu PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar. Sedangkan untuk formulir 1721 A2 berisikan mengenai jumlah penerimaan penghasilan PPh pasal 21 terutang yang bersifat final dan pernyataan dan tanda tangan pemotong PPh pasal 21. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas mengenai SPT-nya ya, formulir 1721. Nah, untuk sebelum kita ke formulir 1721, ada baiknya kita akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai tarif pajak. Nah, tarif pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sini ada 4 tarif pajak. Untuk tarif pajak 5% 0 sampai dengan 50 juta. Untuk 15% 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% lebih dari 500 juta rupiah. PTKP, kalau tadi penghasilan kena pajak atau disingkat PKP, kalau sekarang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk yang terbaru itu masih di tahun 2017 atau dengan diatur oleh dengan nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016. Kalau tadi tarif pajak ada 4, sekarang juga untuk PTKP juga ada 4. Untuk wajib pajak itu 54 juta. Kawin atau sudah menikah 4.500.000 rupiah. Anak atau tanggungan 4,5 juta rupiah. Nah, anak atau tanggungan ini maksimal 3. Nah, contohnya jika anaknya 2, berarti 2 kali 4,5 juta sama dengan 9 juta. Nah, Bun, kalau anaknya 3, ya tinggal dikali lagi 3 kali 4,5 juta, 13,5 juta. Nah, kalau anaknya 5, Bun, tetap maksimal 3. Nah, yang keempat, penghasilan suami atau istri digabung 54 juta rupiah. Nah, di sini ada istilah PTKP. Untuk PTKP pria atau wanita lajang atau belum menikah. Nah, terus yang kedua ada PTKP pria kawin. Yang ketiga PTKP suami istri penghasilan digabung. Nah, di sini masing-masing tabel terdapat kode PTKP dan besaran PTKP. Nah, di sini ada TK, singkatan dari tidak kawin.
Kalau K kawin. Nah, kalau K ini kan juga sama Bun, apa bedanya? Kalau di sini kan K garis miring 0, kalau di sini K garis miring 1. Satunya ini menandakan kalau ini penghasilan digabung. Nah, 0, 1, 2, 3 itu mempunyai arti anak atau tanggungan. Nah, contohnya TK garis miring 0, tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan. Nah, kalau di sini kode PTKP K garis miring 0, sudah kawin tapi belum mempunyai tanggungan. Kalau K garis miring 1 apa Bun? Sudah wajib pajak, sudah menikah dan mempunyai 1 tanggungan. Kalau K garis miring 1 garis miring 2 apa Bun? Wajib pajak yang sudah menikah, penghasilan digabung dan memiliki 2 tanggungan. Nah, ini perlu catatan bagi istri di mana suami istri masing-masing punya NPWP, maka PTKP istri adalah TK garis miring 0, dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan, berarti hanya 54 juta. Nah, kita fokus ya, hati-hati nih. Kita fokus mengenai istilah PTKP. Dapat dari mana sih Bun hasil angka-angkanya? TK garis miring 0, tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan, 54 juta rupiah. 54 juta rupiah didapat dari wajib pajak. TK garis miring 1, 58 juta 500 ribu rupiah. Dapat dari mana sih Bun? TK garis miring 1 nih, wajib pajak 54 juta ditambah anak atau tanggungannya 4,5 juta. 54 juta tambah 4,5 juta sama dengan 58 juta 500 ribu rupiah. Begitu juga dengan TK garis miring 2, belum kawin dan sudah memiliki tanggungan 2. Ini 63 jutanya dapat dari mana sih Bun? 63 jutanya itu dapat dari wajib pajak 54 juta dan tanggungan. Nah, ini kan ini 1 anak ya, 4,5 dikalikan 2. 4,5 kali 2 9 juta. 54 juta tambah 9 juta sama dengan 63 juta. Nah, begitu juga dengan 67 juta 500 ribu rupiah. Ini anaknya dikalikan 3. Nah, untuk PTKP pria kawin K garis miring 0, wajib pajak sudah menikah dan belum mempunyai tanggungan 0. Berarti di sini wajib pajak dan kawin saja 58 juta 500 ribu rupiah. Nah, ini 54 juta tambah 4,5 juta. Nah, K garis miring 1, 63 juta dapat dari mana? Nih, 54 juta rupiah tambah kawin 4,5 juta karena dia tanggungannya masih 1, tambah 4,5 juta. Hasilnya 63 juta. Nah, berikutnya K garis miring 2, 67 juta 500 ribu dapat dari tanggungan 2 ya, tinggal dikalikan, ditambahin. Begitu juga dengan K garis miring 3, 72 juta, yaitu wajib pajak ditambah kawin ditambah tanggungan 3. Nah, untuk PTKP suami istri penghasilan digabung K garis miring 1 garis miring 0 dapat dari wajib pajak 54 juta ditambah penghasilan suami 54 juta ditambah 4,5 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan K garis miring 1 garis miring 1 ini ditambah dengan tanggungan 1, dapatlah 117 juta. K garis miring 1 garis miring 2 ini juga ditambah tanggungannya 2, jadi 121 juta 500 ribu. K garis miring 1 garis miring 3 ini juga ditambah lagi tanggungannya 3, jadilah 126 juta. Nah, ini contoh perhitungan PTKP-nya. Bisa dilihat dapat dari mana sih angka-angka tersebut, Bun? Nah, ini di sini dilihat ada TK garis miring 0, ada pengertiannya, ada nominalnya. K garis miring 2, ada pengertiannya dan nominalnya juga. Begitu juga dengan K garis miring 1 garis miring 1. Coba diperhatikan dulu. Oke, segitu aja yang Bunda bisa terangkan atau memberikan informasi mengenai SPT PPH pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Selamat mengerjakan tugas nantinya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Bunda ya.